Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi untuk bahasa Indonesia itu sebenarnya kita tidak usah belajar, karena bahasa Indonesia itu kita hanya perlu memahami. Jadi soal bahasa Indonesia itu harus kita pahami kalimat per kalimat, itu nanti sudah ketemu jawabannya. Langsung saja ya anak-anakku. Ciri kebahasaan dari teks prosedur ditunjukkan oleh kalimat nomor. Teks prosedur itu ada kalimat perintah yang jelas. Teks prosedur itu ada kalimat perintah karena di sana memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Berarti jawaban nomor 2. Otomatis kalau jawaban nomor 2 itu jawaban C dan jawaban D salah ya loh. Berarti jawabannya tinggal A dan B. Kemudian ada kalimat saran, kalimat perintah misalnya ambillah biji kedelai kemudian diremas-remas sampai hancur, lebih baik lagi. Seperti itu berarti ada kalimat saran juga. Berarti kalimat saran juga dipakai, ada di teks prosedur. Berarti 2 dan 3 masih sama ya. Berarti 5 dan 4 penggunaan ungkapan atau kriteria batasan. Kalau teks prosedur itu tidak memakai ungkapan, itu lebih ke kriteria batasan. Misalnya masukkan air 50 mili atau 500 mili, berarti ada penggunaan batasan. Otomatis kalau jawaban nomor 5 itu jawabannya adalah A. Setelah 5 adalah 7 menggunakan kata keterangan. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya. Teks prosedur. Teks tersebut termasuk jenis teks prosedur jenis. Kita lihat, pernahkah kau membayangkan sesuatu yang bersifat rahasia? Kalau pernah, tentu kau tidak ingin orang lain mengetahui rahasia tersebut. Berikut ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain tidak mengetahuinya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tinta yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kamu dapat menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan rahasia kepada temanmu. Di sini cara menggunakan ini. Kemudian siapkan alat bahan terdiri dari lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, dan kertas putih. Di sini ada alat dan bahan. Kemudian langkah-langkahnya: peras jus lemon, aduk air, kemudian celupkan cotton bud, tunggu jus kering. Untuk membaca pesan, berarti ini untuk membuat pesan rahasia. Itu berarti jawabannya adalah betul. Kalau cara melakukan jelas salah ya, bukan melakukan. Itu cara menggunakan itu kan belum ada alatnya yang sudah jadi, berarti bukan. Cara memainkan itu bukan alat musik. Jadi jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah B. Cara membuat. Soal berikutnya kita turunkan supaya mudah dibahas. Soal berikutnya, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut. Nah, kita lihat ini cara mencangkok tanaman. Cara mencangkok tanaman itu cari dahan dengan ukuran sedang. Setelah cari dahan, ukuran jarak antara batang pohon dan tempat yang akan dikupas kulitnya paling sedikit 10 cm. Berarti dari batang itu paling sedikit 10 cm. Kalau sudah dikupas sekeliling kulit dahan yang akan dicangkok dengan panjang kupasan 5 cm. Di sini ada batasannya ya. Kalimat batasan 5 cm. Kemudian ada kalimat perintah seperti soal yang paling atas tadi. Kemudian setelah dikupas apa? Kerik lendir atau kambium dahan tersebut dengan perlahan agar kering. Kemudian tutup hasil kupasan dengan tanah, atau kerik lendir kambium dahan tersebut perlahan agar kering. Panjang kupasan akan mempengaruhi hasil cangkokan. Panjang kupasan jangan terlalu panjang. Yang mana kita lihat, tutuplah hasil kupasan dengan tanah. Siramlah agar tumbuh akar, usahakan tanahnya yang banyak.
bungkus, tutuplah hasil kupasan dengan tanah. Setelah tutup berarti usahakan tanahnya dengan banyak atau dibungkus dulu, pasti dibungkus ya. Bungkuslah tanah dengan plastik, lalu kedua ujungnya agar tidak jatuh. Bungkus tanah dengan plastik, ikat kedua ujungnya agar tidak jatuh. Berarti pilihan jawabannya kalau jawaban ini jelas salah. Kenapa salah? Karena tidak ada diikat dulu, diikat dengan plastik. Nanti kan tanahnya gimana? Ini juga dikasih tanah, usahakan nomor 6 itu kan dikasih tanah tapi tidak ditutup dengan plastik, tidak diikat maksudnya. Berarti tinggal B atau C. Berarti kerik lendir atau kambium dahan tersebut perlahan agar kering atau panjang kupasan akan mempengaruhi cangklokan? Tidak ya, berarti jawabannya lebih ke B. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Susunan teks prosedur yang tepat adalah, kalau ada susunan seperti ini kita tidak perlu membacanya terlebih dahulu, kita cukup membaca judulnya, cara membuat jus. Tapi kita lihat pilihan jawabannya itu paling bijak. Ini terdepan ini ada 2 dan 1, berarti 2 dulu atau 1 dulu. Selanjutnya nomor 1. Nah, selanjutnya itu di depannya berarti ada kalimatnya, karena selanjutnya otomatis nomor 1 salah. Berarti pertama-tama, berarti jawaban A ini salah. A dan A dan D. Berarti pilihannya tinggal apa? Pilihannya tinggal B dan C. Oke, kita lihat B dan C itu berarti salah satu 2. Berarti pertama-tama berarti tadi yang salah jawaban nomor 1 ya. Ya, Pak Luhur blank. Berarti jawaban yang salah adalah B dan C. Berarti tinggal A dan D. Setelah 2 adalah 1. Pertama-tama ambil 2 buah jeruk segar dipotong menjadi 2. Selanjutnya peras jeruk. Jadi yang jeruk yang sudah diambil tadi kita peras, nyambung ya. Selanjutnya peras jeruk. Setelah 2 kan 1 berarti sama, berarti tinggal 3 atau 5, nanti sudah ketemu jawabannya. Berarti kita konsentrasi dengan jawaban 3 dan 5. Selanjutnya peras jeruk ke dalam blender dengan saringan agar biji jeruk tidak ikut masuk. Berarti kita lihat 3. Masukkan juga, ini kan selanjutnya peras jeruk ke dalam blender, ini kan berarti dimasukkan. Masukkan juga 3 sendok gula pasir. 3 sendok dulu atau air dulu? Yang pasti air dulu ya. Masukkan air secukupnya untuk takaran 1 gelas dalam blender. Kemudian masukkan juga 3 sendok gula pasir dan campurkan es batu di dalamnya. Kenapa nomor 5 dulu? Karena di sini ada ini, masukkan juga, berarti di depannya itu ada kalimat masuk. Di sini masukkan air, kemudian masukkan juga gitu ya. Berarti jawabannya adalah D. Setelah apa? 2, 1, 5. Kita lihat kenapa D. 5, setelah 5 kan masukkan juga, kemudian 3 atau masukkan juga gula pasir, campurkan es batu, kemudian otomatis 4 blender semua, betul ya. Kemudian 7, sajikan ke dalam gelas dan masukkan sedotan. Jeruk segar sudah bisa dinikmati. Berarti jawabannya apa anak-anakku? D. Sangat-sangat mudah. Soal berikutnya, jadi untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, karena soal bahasa Indonesia itu adalah pemahaman, tidak banyak teorinya, jadi kita harus membaca satu demi satu untuk mengerjakannya. Kalimat saran yang ada unsur saran. Pegang angklung dengan tangan kiri, itu perintah ya. Pegang angklung dengan cara memegang simpul. Jadi untuk saran itu bisa dipakai, bisa tidak pun tetap itu menjadi tidak mempengaruhi hasil yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Memang harus dipegang di tengah-tengah. Itu berarti
kalimat perintah bukan saran. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Memang harus ke atas dan ke bawah, bukan saran. Posisikan angklung yang dipegang tegak sejajar dengan tubuh. Memang gitu ya, jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus sebaiknya. Itu berarti saran ya, sebaiknya itu bisa dipakai, bisa tidak. Pegang ujung tabung dasar angklung, getarkan. Nah, tidak ya, berarti jawabannya adalah C. Itu kalimat sarannya. Lanjut ke soal berikutnya. Teks tersebut dalam teks prosedur menunjukkan adanya ciri-ciri. Di sini ada 600 gram. Berarti tidak boleh lebih dari 600 gram. 400 mili air berarti tidak lebih dari 400 mili air. 150 gram berarti tidak lebih dari ini. 3 lembar daun berarti tidak lebih dari 3 lembar. 1/4 SDT garam, sendok makan garam gitu ya mungkin. Itu berarti apa? Menggunakan kalimat dengan panduan akurat, ukuran. Ini memang ukuran. Ini bukan ya, bukan kalimat berakhiran ya. Di situ tidak ada akhirannya, ini jelas salah. Bentuk pasif, bukan bentuk pasif, berarti tinggal ukuran atau kalimat dengan panduan akurat. Itu lebih ke kalimat dengan panduan akurat. Itu memang ukuran tapi panduan akurat. Akurat itu berarti apa? Tidak lebih, tidak kurang. Berarti jawabannya adalah A. Itu anak-anakku. Lanjut. Urutan langkah-langkah di atas adalah contoh teks prosedur. Nah, tutup semua aplikasi, aplikasinya ditutup. Klik logo Windows 10 di bawah. Pilih Shutdown. Di sini kata kuncinya Shutdown. Shutdown itu adalah mematikan. Di sini juga ada toh, laptop mati, berarti mematikan. Berarti itu adalah apa? Cara mematikan laptop. Iya toh? Bukan cara menghidupkan. Cara menghidupkan itu jelas salah. Cara mematikan ponsel pintar itu kan bukan ponsel pintar, bukan ini, itu bukan Microsoft Office, karena di situ ada Windows 10. Berarti jawabannya adalah betul. Jadi mudah loh anak-anakku untuk mencari teks prosedur. Kita lihat soal berikutnya. Langkah-langkah di atas termasuk jenis teks prosedur. 1. Haluskan bawang merah. Kemudian masukkan bumbu, itu kalimat perintah. Masukkan air, aduk hingga tercampur rata. Keterangan, masukkan tepung, bentuk adonan. Setelah adonan cilok mengembang, ambil panci. Berarti ini kan cara membuat apa? Cara membuat cilok. Sudah ketemu jawabannya ya. Nah, cara memainkan itu kan bukan alat musik, berarti ini jelas salah. Cara melakukan itu kan bukan, cara menggunakan juga bukan, berarti jawabannya adalah C. Cara membuat. Lanjut anakku, perhatikan urutan langkah-langkah berikut. Oh, ini dulu. Pernyataan yang sesuai dengan teks prosedur di atas adalah bumbu yang sudah dihaluskan perlu ditumis terlebih dahulu. Untuk mencari seperti ini berarti kalian konsentrasi pada kata kunci ini. Kata kuncinya itu adalah bumbu yang ditumis. Di sini ada kata kunci perlu ditumis. Bumbu ditumis itu berarti bumbu ditumis itu ada di mana? Yang ada kata ditumis. Nah, ini bumbu. Ini ya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam baskom. Di sini dihaluskan perlu ditumis dulu, tidak ada kata itu ya. Berarti jawaban ini salah toh. Jawaban A berarti salah karena tidak ada di sini. Kemudian tepung tapioka dan terigu dimasukkan setelah diuleni. Yang tepung tapioka mana? Tepung tapioka. Kita cari yang ada ini. Masukkan ini. Ini kan kata kuncinya ini tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ada di sini. Masukkan tepung tapioka dan terigu lalu diuleni hingga kalis.
tepung tapioka dan terigu dimasukkan setelah diuleni. Ada ya, betul ya? Berarti jawaban B ada di kalimat nomor 4. Adonan cilok dikukus setelah direbus. Setelah adonan cilok mengambang, ambil kukus. Di sini tidak ada unsur merebus. Berarti nomor C yang buat jawaban salah adalah ini. Ini membuat jawaban salah. Adonan cilok direbus setelah dikukus. Direbus setelah dikukus, di situ tidak ada kata direbus adonan cilok di sini, atau tidak ada. Ini kan bentuknya yang di sini, ini tidak ada. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Ini jawabannya. Mudah sekali. Jadi bahasa Indonesia itu cuma perlu memahami satu persatu kalimatnya. Lanjut. Apa yang harus dilakukan setelah adonan tepung dan bumbu diuleni hingga kalis? Setelah ini apa yang dilakukan? Haluskan bawang merah, masukkan bumbu. Setelah tepung bumbu diuleni hingga kalis, yang dilakukan setelah ini berarti kan kata kuncinya ini. Kata kuncinya kan ini. Nah, berarti kita cari setelah adonan tepung dan bumbu diuleni. Kita lihat yang ada kata diuleni ya di sini toh. Nah, setelah diuleni itu kenapa? Masukkan tepung tapioka, tepung terigu, lalu uleni hingga kalis, lalu uleni. Setelah tepung bumbu diuleni dengan kalis, dia apa? Bentuk menjadi bulat-bulat. Ini kan ini. Setelah diuleni hingga kalis, kan di sini diuleni kata kuncinya. Berarti setelah diuleni itu bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Di sini harusnya seperti itu. Adonan dibentuk menjadi bulat-bulat kecil. Betul. Berarti jawabannya apa anak-anakku? A. Lanjut ke soal berikutnya. Kita turunkan supaya mudah dibahas. Nah, kalimat larangan terdapat di kalimat pertama, panaskan malam lilin. Larangan itu kan berarti jangan, tidak itu ya. Di wajan dengan api kecil hingga mencair. Ini kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1, bukan ya? Jangan menggunakan api. Di sini ada kata jangan. Berarti di sini kalimat larangan. Berarti jawabannya apa? Kalimat kedua. Jadi seperti itu. Jadi untuk soal bahasa Indonesia kita cuma perlu memahami pelan-pelan untuk mencari jawabannya. Seperti itu. Kita nanti lanjut ke pembelajaran yang kedua tentang teks prosedur. Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.